Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini bersama saya Pak Buldan kita akan belajar tentang intragroup konflik. Jadi sebelumnya kita sudah membahas tentang intrapersonal konflik, konflik yang terjadi di dalam diri seseorang. Kemudian kita juga sudah membahas interpersonal konflik, yaitu antara dua orang yang terjadi karena perbedaan ideologi atau perbedaan komunikasi. Sekarang kita mulai memasuki lingkup kelompok dan bagaimana di dalam kelompok tersebut bisa terjadi ketegangan atau perselisihan di antara anggota-anggotanya. Mungkin kalau misalnya di sini teman-teman tergabung di dalam sebuah organisasi kemahasiswaan dan mungkin masuk ke dalam salah satu unit, mungkin ada unit minat bakat dan ada unit advokasi, atau mungkin di dalam keteateran ada unit produksi, ada unit tari, ada unit make up. Jadi ada perbagian. Nah, bagian ini terdiri dari beberapa anggota, mungkin 3-5 atau lebih. Dan saat teman-teman sedang berproses atau mengerjakan sebuah program, bisa terjadi teman-teman harus berhadapan dengan yang namanya konflik sesama anggota. Mungkin perbedaan visi, mungkin karena tidak suka dengan orangnya, atau apapun itu. Itu yang akan kita bahas dalam pertemuan hari ini. Jadi lingkup dari intragroup konflik itu adalah, menurut Deidre dan Gelfand, adalah sebuah proses yang muncul dari adanya ketidakselarasan atau perbedaan antara anggota kelompok. Kalau kita lihat konteksnya dalam beberapa penelitian atau dalam beberapa jurnal, penelitian tersebut mereka membahas tentang work units. Misalnya penelitiannya Jehen, itu dia meneliti 2 tim manajemen dan 4 unit produksi. Jehen dan Mannix pada tahun 2001 mereka meneliti kelompok yang beranggotakan 3 orang yang mengerjakan sebuah tugas tertentu yang berhubungan dengan organisasi dan diobservasi selama 1 semester atau 6 bulan. Tuckman pada tahun 1965 dia juga meneliti, tapi dia lebih ke melakukan review literatur terhadap beberapa kelompok, karena dia tertarik dengan small group dynamics atau tim, dinamika dalam tim. Dan yang dia teliti adalah therapy groups, training groups, atau lab groups. Untuk mengetahui sebenarnya intragroup konflik itu seperti apa, saya pikir ada baiknya kita melihat salah satu alat ukur atau salah satu skala yang digunakan untuk mengamati intragroup konflik. Nah, dalam penelitian ini mereka melakukan sebuah faktor analisis untuk melihat apakah skala tersebut terbagi menjadi beberapa dimensi. Dan di sini skalanya terbagi menjadi 2 dimensi, yaitu relationship conflict dan task conflict. Itu akan kita bahas nanti. Tapi yang lebih penting di sini adalah kita melihat item-item dari skala ini untuk menunjukkan sebenarnya apa sih itu intragroup conflict dan lingkupnya apa. Dan kalau kita lihat di sini, itemnya seperti ini. How much friction is there among members in your work unit? Jadi berapa banyak ketegangan atau gesekan, friksi, antara kelompok di dalam kelompok kerjamu. Berapa jumlah konflik atau seberapa parah atau berapa banyak konflik berhubungan dengan kepribadian seseorang yang ada pada kelompok kerjamu. Berapa besar ketegangan antara anggota di dalam kelompokmu,
dan berapa besar konflik atau seberapa besar konflik emosional pada anggota dalam kelompok kerjamu, dan seberapa sering anggota di dalam kelompok kerjamu itu sering tidak setuju dengan pandangan masing-masing berkaitan dengan pekerjaan atau bagaimana menyelesaikan pekerjaan. Seberapa sering terjadi konflik berkaitan dengan ide dalam kelompok unitmu, dan seberapa banyak konflik berkaitan dengan pekerjaan terdapat pada kelompok kerjamu, dan sejauh mana ada perbedaan opini berkaitan dengan kelompok kerjamu. Jadi ini beberapa item di dalam skala yang menggambarkan intra-group conflict. Jadi ketika kita menggunakan skala, kita ingin tahu dari skala ini apakah intra-group conflict di dalam sebuah tim tertentu itu parah atau tidak. Nah, dengan skala ini diharapkan bisa menjadi salah satu indikator. Kalau misalnya jawaban dari skala ini sebagian besar atau sangat setuju, misalnya seberapa besar tegangan di antara anggota di dalam kelompok kerjamu, sangat setuju, dan yang kedua sangat setuju, itu menjadi salah satu indikator bahwa intra-group konflik di timmu itu cukup besar. Seperti itulah. Jadi ini menjadi sebuah gambaran. Nah, kita mulai dengan Tuckman dulu. Sebenarnya Tuckman, mungkin teman-teman sudah mulai mengenal Tuckman itu dari psikologi sosial, berkaitan dengan group development atau perkembangan sebuah kelompok atau tahap pembentukan kelompok. Nah, dalam tahapan pembentukan kelompok, Tuckman dia melakukan sebuah review literatur saat itu oleh employer dia atau oleh bos dia, diminta untuk meneliti atau mempelajari tentang performance dalam tim, karena itu sedang menjadi prioritas mereka saat itu. Dan dia kerja untuk, kalau nggak salah, Navy ya, jadi tentara angkatan laut di bagian penelitiannya. Kemudian sama bosnya diminta untuk nge-review beberapa literatur berkaitan dengan tim dan dinamika dalam tim atau small group dynamics. Dan dia melakukan literature review terhadap beberapa, mungkin 50-an, sekitar 50 penelitian berkaitan dengan tahapan pembentukan kelompok, dan dia mempropose atau mengajukan bahwa dalam pembentukan kelompok terjadi 5. Sebenarnya dimulai pada tahun 95 dia mengajukan atau dia mempropose bahwa ada 4 tahap, yaitu forming, storming, norming, performing. Kemudian baru pada 1971 dia melakukan update lagi, dia memasukkan juga penelitian-penelitian yang terbaru ke dalam reviewnya, sehingga dia menambahkan salah satu tahap, yaitu adjourning. Jadi forming itu apa? Forming adalah tahap pembentukan kelompok di mana anggota-anggota mulai berkenalan dengan anggota yang lain, dan juga orang-orang kunci, misalnya dalam group therapy, dalam terapi kelompok itu ada misalnya terapisnya. Nah, kemudian kalau dalam sebuah tim training ada trainernya, jadi ada tokoh kunci lah, ada terapisnya dan ada kayak trainernya. Nah, ini mulai berkenalan, dan di saat itu kelompok mulai terbentuk dan mereka mulai mengenal aturan-aturan dalam kelompok, tujuan mereka apa, dan juga mereka memutuskan beberapa aturan perilaku atau apa yang perlu dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam kelompok. Setelah terjadi proses forming, terjadi storming. Nah, di storming ini adalah bagian yang mengacu pada intra-group conflict yang akan saya bahas. Norming merupakan tahap di mana mereka sudah selesai urusannya dengan konflik, dan mereka mulai menyadari bahwa mereka adalah sebuah kelompok yang saling membutuhkan, dan sudah ada semacam we atau kita, dan kita harus melakukan sesuatu atau kita harus mencapai tujuan kita.
Performing adalah tahap di mana kelompok sudah mulai menjalankan tugas-tugasnya dan sedang dalam progres untuk mencapai tujuannya. Adjourning adalah tahap termination atau berakhirnya sebuah kelompok. Nah, itu tahapan dari Tuckman, dan kita akan bahas tentang storming karena itu lebih berkaitan dengan intragroup conflict. Jadi sekali lagi salah satu untuk Tuckman ini salah satu kelompok yang paling banyak direview, kebetulan yang direview itu banyak dari group therapy atau terapi kelompok. Nah, dalam konteks ini group therapy ini terjadi konflik bisa jadi antara tokoh kuncinya atau terapisnya dengan anggota kelompok. Misalnya anggota kelompok mereka merasa tidak suka dengan terapisnya atau tidak terima bahwa terapisnya itu mengatur perilakunya dan sehingga terjadi semacam penolakan. Nah, karena ini adalah intragroup, respon dari salah satu anggota ini bisa mempengaruhi yang lain. Jadi mungkin ada yang pro terapis dan ada yang anti terapis. Mungkin ada yang melihat perilakunya si orang ini dan mereka lihat, oh ya iya juga ya, ngapain kita di sini, ngapain kita mau diatur-atur sama orang yang baru kita kenal, mereka ini siapa. Nah, bisa jadi nanti ada friksi antara anggota dan kemudian terbentuklah sebuah koalisi sehingga di dalam kelompok tersebut terjadi konflik. Nah, yang terjadi adalah anggota mereka ingin men-challenge atau menentang pembentukan kelompok karena itu mungkin membatasi kebebasan individu mereka. Kalau misalnya mereka dalam kelompok kan ada norma kelompok yang harus diikuti, ada aturan yang mengikat secara kelompok dan mereka menolak ini. Pada tahap ini menurut Tuckman tidak ada persatuan antara anggota di dalam kelompok tersebut. Nah, kemudian kita membahas tentang intragroup conflict menurut Jahan dan Mannix, dan ini fokus pada tim, dan konflik ini adalah yang terjadi di dalam working groups, dan mereka menemukan bahwa ada tiga jenis intragroup conflict. Yang pertama adalah relationship, atau ini berhubungan dengan relasi dengan anggota yang lain. Ada juga yang task, ini berhubungan dengan pekerjaan. Dan ada proses konflik, ini berkaitan dengan proses dalam melakukan pekerjaan. Kita akan bahas satu-satu. Relationship conflict adalah adanya kesadaran bahwa antara anggota atau satu orang dengan yang lain ada ketidakselarasan. Mungkin mereka tidak setuju dengan ideologi, mungkin mereka ada ketidaksepakatan tentang norma-norma cara berpakaian. Mungkin ada yang berpandangan bahwa pakaian si A ini tidak profesional kok menggunakan sepatu, sementara yang lain mereka memandang bahwa dress code itu sangat penting, mereka harus kelihatan profesional setiap saat. Jadi ini dan perbedaan ini bukan dipaksakan atau bukan menjadi aturan perusahaan, tapi ini adalah preferensi pribadi. Atau mungkin ada salah satu orang yang mungkin dia bau atau tidak pernah mandi atau seperti ini. Jadi ini ada kayak lebih banyak ke aspek individu, kebiasaan individu, dan yang diserang atau yang menjadi sumber ketidaksepakatan atau sumber ketidaksukaan adalah karena faktor pribadinya. Jadi ini bisa menyebabkan perasaan yang tidak enak seperti annoyance atau sangat menyebalkan, frustrasi, dan juga mengganggu. Nah, ini salah satu gambaran tentang relationship conflict yang saya ambil dari Jahan pada tahun 1997. Dia melakukan sebuah penelitian kualitatif di mana dia menginterview beberapa anggota dalam tim, dan mereka ditanyakan tentang berbagai konflik yang terjadi. Nah, di sini kita bisa melihat contoh dari relationship conflict yang terjadi. Jadi pada contoh ini keduanya selalu berseteru ya, atau ya berantem lah.
Berantem bukan dalam artian fisik saling memukul, tapi mungkin kayak berdebat. Mereka saling berdebat berkaitan dengan commute, berkaitan dengan transportasi. Mereka selalu saling menyerang, dan ini ada beberapa contohnya. Misalnya, you are so stupid, kamu ini bodoh sekali, itu tidak masuk akal. Hanya seorang idiot yang akan menyatakan sesuatu, menyatakan itu. Dan they are constantly bickering like brothers. Mereka selalu berantem seolah-olah mereka itu siblings atau kakak beradik. Nah, ini adalah contoh yang kedua. Mereka memiliki selera yang sama sekali berbeda. Dia selalu mengejek cara Craig berpenampilan, namun dia selalu kayak ngomongin dari belakang. Craig mendengar, dan kemudian dia kembali untuk menghadapinya dan menyerang balik dengan menyatakan bahwa kamu tampak seperti orang yang belanja dari toko-toko murahan, dan saya tidak, dan intinya itu mengejek gitu ya. Jadi kalau yang kita lihat dari dua contoh ini, sumber dari konfliknya adalah personal ya, dan yang diserang adalah personal, dan ketika itu terjadi itu bisa mengganggu performance dari kelompok atau tim. Dan di sini ada juga contoh yang lain, sikapnya buruk. Ini adalah konflik personality, kepribadian, jadi menyerang kepribadian seorang. Saya bisa bekerja dengan siapapun kecuali dia. Saya tidak tahan sikap dia dan juga suara dia. Kita selalu berantem. Terus ada contoh lain seperti situasi yang lainnya. Ada beberapa di antara kita yang kita tidak bisa bekerja sama, dan karena itu ya kita tidak pernah ngobrol. Jadi ini beberapa contoh dari relationship conflict. Nah, kemudian yang kedua adalah task conflict, ya ini berkaitan dengan pekerjaannya. Jadi ini berkaitan dengan perbedaan pandangan tentang pekerjaan yang dilaksanakan. Berbeda dengan relationship conflict, perbedaan opini atau konflik berkaitan dengan tugas ini tidak sepanas atau ya tidak sedramatis konflik yang interpersonal. Beberapa contoh task konflik bisa dilihat di sini. Saya ambil dari Giant lagi. Di sini kadang-kadang kita mudah terganggu berkaitan dengan, atau kita terganggu dengan orang lain berkaitan dengan urusan pekerjaan, dan pada kesempatan yang lain hal-hal personal yang membuat kita tidak bisa cocok sama satu sama yang lain. Terus jawaban yang lain, kita biasa berantem berkaitan dengan urusan pekerjaan. Ini bisa berkaitan dengan bagaimana kita menginterpretasi laporan kita, atau kita tidak setuju dengan beberapa aturan pemerintah. Terus di sini kita selalu berantem tentang akun dan nomor-nomor dan angka mana yang harus digunakan dan bagaimana kita menginterpretasi mereka. Kita biasanya hanya berantem untuk urusan pekerjaan. Jadi intinya itu ya. Ini berkaitan dengan pekerjaan. Jadi bagaimana laporannya seharusnya diinterpretasi seperti ini. Ini analisis datanya kok menggunakan korelasi bukan menggunakan t-test ya. Saya bayangkan mungkin seperti itu kali ya. Ini kok tidak menggunakan scatter plot tapi menggunakan ya hal-hal seperti itu. Atau kenapa kok menggunakan teori ini atau apa? Kenapa kamu melakukan ya? Paham ya? Jadi intinya ini adalah perbedaan opini atau konflik yang muncul berkaitan dengan pekerjaannya. Nah, terus ada proses, dan ini berkaitan dengan tugas dan delegasi tugas atau pendelegasian tugas. Misalnya ada ketidaksepakatan, ini tanggung jawabnya siapa untuk melakukan sebuah tugas. Contohnya seperti ini.
kita tidak memiliki masalah interpersonal yang banyak, namun kita banyak tidak setuju berkaitan dengan reorganisasi, berkaitan dengan bagaimana tim ini terbentuk. Jadi lebih ke tim ini, eh, pembentukannya itu seperti apa sih seharusnya, mekanismenya. Eh, ada konflik berkaitan dengan komposisi dari tim dan siapa yang melakukan tugas yang mana. The network is divided and there has been terus yang ini menyatakan bahwa kadang-kadang ada konflik berkaitan dengan bagaimana pekerjaan ini dibagi dan siapa yang bertanggung jawab untuk pekerjaan yang mana. Jadi ini lebih ke proses. Jadi siapa yang mengambil tanggung jawab untuk pekerjaan tertentu, dan bagaimana pekerjaan itu dibagi. Ini adalah contoh yang lebih detail ya, berkaitan dengan proses konflik. Nah, kemudian ada 3 penyebab utama dari intra-group konflik. Yang pertama adalah scarce resource, yang kedua adalah mencari positive view atau mencari dan mempertahankan citra diri yang positif, dan juga ada dorongan untuk membela opini dan keyakinan yang dimiliki oleh kelompok sosial. Nah, sekarang kita bahas tentang scarce resource. Jadi sebenarnya untuk scarce resource ini saya kira ini juga berkaitan dengan konflik yang lain ya. Ada intragroup, ada interpersonal, dan juga intragroup, dan juga intergroup. Jadi ini salah satu sumber yang berkaitan dengan mungkin semua level konflik. Nah, resource konflik itu terjadi ketika ada kelangkaan dari sumber daya, dan mungkin dalam konteks pekerjaan ini sumber daya itu bisa kayak misalnya insentif, promosi, bonus, atau misalnya ada time off work atau libur. Yang menjadi konflik di sini adalah seseorang anggota memiliki kebutuhan untuk atau memiliki keinginan untuk mementingkan dirinya sendiri, dan juga ada kepentingan untuk mendorong tujuan dari kelompok atau untuk bekerja untuk kelompoknya. Nah, di sini ada konflik, bisa terjadi ada konflik. Dan yang menariknya di sini ini menunjukkan bagaimana di level intragroup konflik bisa terjadi beberapa level konflik secara bersamaan, yaitu intrapersonal dan intragroup konflik. Misalnya ada seseorang yang dia ditawarkan sebuah mungkin magang gitu ya. Dia adalah mahasiswa semester akhir, dan dia ditawarkan untuk magang kewirausahaan di sebuah perusahaan tertentu selama 6 bulan. Namun kebetulan dia juga adalah sebuah ketua bagian usaha dana untuk sebuah event. Dan dalam waktu 6 bulan itu dia diharapkan untuk mencari uang, untuk mencari dana, mengirim proposal untuk melancarkan terjadinya penyelenggaraan event dari sebuah program mahasiswa itu. Nah, saat itulah terjadi intrapersonal konflik, tapi juga intragroup konflik. Untuk intrapersonal konfliknya itu, si orang ini dia harus memutuskan apakah dia akan melanjutkan atau menerima tawaran untuk magang kewirausahaan ini. Ini tentunya sangat bermanfaat bagi dirinya, apalagi kalau dia memang dari dulu memang ingin jadi wirausaha, dan mungkin dia masuk ke sekolah bisnis. Jadi ini adalah sebuah resource yang langka gitu ya, dan dia ditawari untuk mendapatkan ini. Namun dampaknya dari keputusan ini juga memiliki implikasi pada kelompoknya, karena dia kebetulan memiliki tanggung jawab untuk menggalang dana agar acaranya lancar. Ini bisa menciptakan kekeruan di dalam kelompoknya,
Mungkin dia curhat ke salah satu anggota kelompoknya, dia mengatakan, wah ini gimana ya, aku dilema ini, aku diterima ini, aku ambil nggak ya, aku ambil nggak ya. Nah, terus temennya ini mungkin dia sharing juga ke anggota yang lain, anggota usaha dana yang lain gitu. Wah ini kayaknya kita bakal kehilangan ketua kita ini, kayaknya dia bakal ngambil magang di perusahaan tersebut. Nah kemudian anggota yang lain mungkin bisa menanggapi ini secara sinis. Wah ini gimana ini orangnya gak tanggung jawab, kita udah suruh rapat setiap minggu, kita laporan sama dia, terus seenaknya aja dia ninggalin kita. Nah di sini bisa terjadi konflik seperti ini. Bisa jadi ada yang mendukung, ada yang menganggap wah wah selamatlah, semoga dia berhasil, eh, apa ya, karena mungkin dia adalah temannya dan dia sangat mendorong, dan dia juga menyadari bahwa itu adalah sebuah kesempatan yang langka atau sebuah scarce resource. Nah di sisi yang lain, dana untuk menyelenggarakan acara itu juga scarce gitu ya. Jadi di sini ada kayak dua scarce resources, namun ini menciptakan sebuah konflik intrapersonal dan intragroup. Dan konfliknya bisa menyebabkan ya performance dari grupnya menurun. Misalnya dia akhirnya memutuskan untuk mementingkan dirinya, dia ke kewirausahaan, ke tempat magangnya itu, kemudian bisa jadi anggota kelompok yang lain tidak sehebat dia karena dia kan adalah ketua usaha dananya. Bisa jadi mereka tidak sepandai dia dalam menggalang dana, dan sehingga mereka kesulitan dalam mendapatkan dana. Mungkin mereka tidak punya akses atau link-link kepada donor yang prospektif. Kalaupun dia tetap ke dalam organisasi, apa tetap memajukan organisasinya, ya dia mungkin akan merasa sayang karena dia sudah diberikan kesempatan. Atau mungkin dia memilih untuk dua-duanya, jadi dia tetap menjalankan magang tapi secara online, meskipun dia nggak ada di tempat, tapi dia tetap bekerja untuk mencari dana untuk event tersebut. Nah di contoh ini, apapun keputusannya itu memiliki dampak pada kinerja tim. Jadi kalaupun dia akhirnya memutuskan untuk mengambil dua-duanya, tentunya kan konsentrasinya tidak 100% kepada organisasi atau timnya. Dan ini juga bisa menjadi sumber konflik. Yang lainnya merasa tidak adil bahwa salah satu anggota mereka mendapatkan kesempatan yang luar biasa. Ini bisa menyebabkan iri, dan mereka merasa bahwa kerja untuk tim ini tidak adil. Kenapa kok mereka yang melakukan kerja kerasnya, tapi kayak ketuanya itu malah tidak ada di tempat. Dia merasa ini tidak adil dan tidak bertanggung jawab. Jadi ini adalah salah satu contoh bagaimana terjadi konflik intragroup, tapi juga nyerempet ke konflik intrapersonal. Kemudian ada the need for positive social identity. Jadi yang kuncinya di sini adalah positive social identity. Jadi kita semua ingin memiliki citra yang positif tentang dirinya, dan ini juga berkaitan dengan citra positif tentang social identity atau identitas sosial kita. Kita memiliki agama, kita termasuk anggota dalam salah satu jenis kelamin, kita menjadi anggota dari salah satu suku tertentu, dan kita menjadi anggota dari negara Indonesia. Kita pingin identitas kita sebagai orang Indonesia itu positif. Itu sebuah kebutuhan dasar. Kita pingin orang lain menilai bahwa orang Indonesia positif, meskipun dalam kenyataannya banyak hal yang mungkin bertolak belakang dan dengan hal tersebut, tapi kita ingin tetap menunjukkan bahwa Indonesia itu orangnya ramah, orangnya itu religius, dan orangnya itu memang sangat mudah bersyukur atas segala yang diberikan, dan itu dipandang sebagai sesuatu yang langka. Tidak semua orang itu pandai bersyukur dan menerima kesulitan yang dihadapinya. Jadi intinya kita punya keinginan atau kebutuhan untuk melihat diri sebagai melihat identitas sosial kita sebagai sesuatu yang positif.
Nah, kalau misalnya ada yang menjelek-jelekan identitas kita, ada kecenderungan untuk kita untuk membela. Misalnya ada yang menyerang orang Indonesia korup. Nah, mungkin ada beberapa orang yang mereka bisa tahan dan ya mereka kan nggak ngerti atau mereka ignorant gitu ya, jadi mereka nggak ngerti apa-apa tentang Indonesia. Tapi ada juga yang mungkin mereka nggak terima gitu, jadi sehingga itu menciptakan konflik. Mungkin ada yang nggak meremehkan, wah orang Indonesia memang ini ya, kalau bikin acara ya itu berantakan ya. Mungkin ada yang akan berusaha untuk membela Indonesia, kalau nggak, Indonesia nggak seperti itu ya, kamu jangan menyamakan kerja yang berantakan dengan semua orang Indonesia, itu kan sama aja stereotyping, dan itu bukan sesuatu penilaian yang baik dan bukan penilaian yang akurat juga. Jadi ini adalah bagaimana kebutuhan untuk memiliki citra positif terhadap identitas sosial kita itu bisa menjadi salah satu sumber dari konflik. Ketika kita mungkin menyerang nasionalitas orang lain, mungkin orang Arab atau mungkin orang Papua, nah kita juga ada respon alami bahwa mereka akan membela juga, dan ini bisa menjadi sumber konflik ketika kita ada dalam konteks work unit atau tim dan kita terdiri dari anggota yang etnisnya berbeda, agamanya berbeda, dan mungkin pandangan mereka terhadap ketepatan waktu dan mungkin ideologi berbeda. Nah, ini menjadi salah satu sumber dari konflik ketika mereka mungkin mulai menyerang atau mulai menyindir. Jadi sekarang kan bukan langsung konfrontasi gitu ya, menyatakan bahwa kamu bodoh, tapi mungkin menyindir. Dan dari sindiran-sindiran ini mungkin bisa ditangkap dan bisa menyebabkan orang tersinggung dan marah, sehingga menciptakan sebuah konflik. Kemudian yang ketiga adalah self-esteem, ego threat, and emergence of value-related conflicts. Jadi ini berkaitan dengan self-esteem atau diri kita. Jadi kalau tadi ada kebutuhan untuk menjaga citra positif identitas sosial, kalau ini lebih ke menjaga citra identitas positif dari diri kita sendiri. Jadi kita perlu merasa bahwa kita ini orang yang berharga. Kita perlu merasa bahwa kita memiliki sebuah keterampilan, bahwa kita sehat, kita kuat, kita religius, kita pinter. Semua ini itu kebutuhan. Kita suka membantu. Mungkin meskipun saya tidak pinter, tapi saya suka membantu. Meskipun saya mungkin saya nilai saya itu tidak yang terbaik, tapi saya kesehatan, saya mencintai keluargaku dan keluargaku mencintai saya, atau saya mungkin tidak terlalu hebat kalau dalam urusan akademik, tapi saya kalau dalam urusan olahraga saya hebat, atau dalam urusan musik saya hebatnya. Kita butuh nilai atau kita butuh aspek-aspek dalam kehidupan yang membuat kita merasa berharga. Nah, untuk kenapa itu penting? Karena ini, dan apa hubungannya dengan konflik? Orang yang memiliki keyakinan terhadap harga mereka, harga diri mereka, itu mereka lebih tahan terhadap negative feedback atau terhadap kritik. Mereka tidak mudah tersinggung. Misalnya mereka membuat laporan berkaitan dengan analisis data dan statistik, kemudian ada yang nyindir, ini yang bikin siapa sih, kok kacau banget. Nah ini kan sebuah sindiran dan mungkin bisa ini adalah sebuah feedback atau kritik yang menyerang pribadi seseorang. Kalau misalnya orangnya, kalau penelitiannya menunjukkan kalau misalnya orangnya itu self esteemnya sudah bagus, atau dia sudah tahu dia itu pandai dalam hal apapun atau dalam satu aspek tertentu, dia tidak akan mudah terpengaruh oleh komentar tadi. Misalnya dia punya konsep diri bahwa ya memang analisis data itu bukan keahlianku. Keahlianku adalah dalam ketelitian, atau keahlianku itu dalam managerial dan problem solving, bukan data analisis. Mungkin dia bisa menyerang balik, kamu udah tahu kelemahanku di data analisis, kenapa kau dikasih pekerjaan ke saya? Nah, jadi
dia sudah memiliki kayak konsep diri yang kokoh dan matang, sehingga ketika dia mendapatkan negative feedback dari yang lain, dia bisa kayak kembali ke afirmasi harga dirinya dengan aspek yang lain. Jadi ini clarity, atau dia sudah tahu secara jelas apa yang membuat dia berharga. Bukan urusan analisis data, bukan urusan numerik, tapi lebih ke urusan manajerial. Atau mungkin ya saya nggak bisa analisis data, tapi saya bisa menyelesaikan konflik yang terjadi dalam tim ini. Nah itulah kelebihan saya. Atau saya bisa menciptakan produk-produk yang sangat inovatif, atau saya bisa menyelesaikan masalah-masalah yang kamu pasti tidak bisa. Nah, jadi dia bisa mengafirmasi kehebatan dirinya. Dan itu penting, kita harus memiliki kemampuan untuk itu. Jadi itu clarity. Jadi dia sudah memiliki konsep diri yang jelas. Yang kedua adalah stability. Jadi sejauh mana konsep diri yang kokoh ini itu stabil. Apakah ini dia bawa selama hidupnya, atau selama dia bekerja di situ, atau dia merasa pede dan berharga itu musiman gitu, datang dan pergi. Jadi ini lebih ke stability. Yang lebih rentan adalah mereka yang harga dirinya itu tidak stabil. Jadi mungkin di satu saat dia merasa sangat bersemangat dan dia merasa bahwa dirinya sangat berharga, dan ketika dia sedang merasa berharga itu, ketika dia mendapatkan negative feedback dari peersnya, mungkin karena pekerjaannya kurang bagus, dia tidak akan mudah tersinggung dan itu tidak akan mempengaruhi dirinya. Namun di saat yang lain, minggu kedua, mungkin saat itu dia harga dirinya lagi turun, jadi fluktuatif. Nah ketika dia menerima feedback yang negatif dari peers atau dari atasannya, saat itu dia akan merasa jatuh, dan itu akan sangat mempengaruhi kinerja dia. Dan itu yang kemudian bisa melahirkan emosi negatif seperti anger, dan dorongan untuk menyerang atau untuk mungkin balas dendam atau melakukan hal-hal yang tidak baik yang bisa menciptakan konflik di dalam kelompok tersebut. Jadi memang dalam penelitiannya menunjukkan bahwa mereka yang lebih tahan terhadap negative feedback adalah mereka yang memiliki self-esteem yang stable dan high. Sedangkan mereka yang memiliki self-esteem yang unstable dan low, mereka yang paling rentan. Bahkan mereka dengan self-esteem yang tinggi pun, tapi kalau misalnya itu unstable, mereka juga memiliki kecenderungan untuk marah dibandingkan, ya mereka cenderung lebih marah, dan ini bisa menjadi kayak sumber konflik dengan anggota-anggota yang lain. Jadi paham ya bagaimana aspek dari self-esteem, harga diri itu juga mempengaruhi perpecahan konflik di dalam sebuah kelompok. Kemudian ada social identity theory and group level value conflict. Jadi ini salah satu teori yang cukup terkenal dan saya kira cukup penting. Nah di sini ada Teichfeld dan Turner, dia mempropose ada 3 proses berkaitan dengan group based thinking atau bagaimana grup itu berpikir. Dan proses itu adalah social categorization, social comparison, dan social identification. Jadi social categorization itu mengacu pada proses di mana seseorang individu dia bisa mengidentifikasi diri, dia bisa merasa saya ini diri saya, tapi juga dia bisa merasa bahwa saya ini menjadi anggota dari sebuah identitas sosial. Jadi mungkin saat dia di rumah dan dia mulai merenung tentang kehidupannya, saat itu dia mulai memikirkan tentang dirinya sendiri. Namun ketika dia sudah masuk ke kuliah dan dia masuk ke ruang LM atau lembaga kemahasiswaan, di saat itu dia mulai mengkategorisasi dirinya tidak lagi sebagai individu, tapi sekarang sebagai anggota dari kelompok LM atau identitas sosial kemahasiswaan.
Kemudian dia berpindah selesai urusan kuliah, kemudian dia perlu bekerja di sebuah kafe. Dan saat itu dia mengidentifikasi dirinya sebagai mungkin identitas sosial barista, karena di saat itu kan ada beberapa barista. Nah, ini menunjukkan bagaimana kategori sosial itu fluid atau bisa berubah-ubah tergantung dengan konteksnya. Dan bagaimana kita bisa mengidentifikasi diri itu pada berbagai level yang berbeda. Bisa sebagai individu, tapi juga bisa sebagai anggota dari sebuah kelompok. Jadi itu social categorization. Kita mengkategorisasikan diri kita sebagai individu atau sebagai anggota dari sebuah kelompok. Selain itu kita juga melakukan social comparison. Jadi kita membandingkan kelompok kita dengan kelompok yang lain. Dan kita menganggap bahwa anggota dari kelompok kita itu memiliki kemiripan. Sementara anggota dari kelompok yang lain memiliki perbedaan atau mereka berbeda dengan kita. Mungkin contoh yang paling mudah tampak adalah kelompok berdasarkan jenis kelamin. Bagaimana ciri-ciri fisik itu membuat kita sadar bahwa memang antara laki-laki dan perempuan itu memang berbeda. Dan kita itu mempengaruhi proses kognitif kita. Kita menilai bahwa ya laki-laki dan laki-laki yang lain memiliki sifat-sifat fisik dan psikologis yang sama. Mungkin ada kayak beberapa stereotip bagaimana laki-laki mereka lebih kompetitif dan yang lain. Sementara kalau perempuan mereka tidak sekompetitif laki-laki. Kalau dalam penelitian berkaitan dengan organisasi dan berkaitan dengan pendekatan conflict management, kalau laki-laki memang mereka lebih banyak memilih konflik style yang dominant atau yang dominating, dan ini lebih besar dibandingkan dengan perempuan. Jadi ini mungkin berkaitan dengan stereotip tadi yang terbukti secara ilmiah juga. Jadi ini kita melakukan perbandingan sosial antara kelompok kita dengan kelompok yang lain. Yang terakhir dan mungkin yang lebih penting adalah identifikasi sosial. Jadi kita sudah menjadi anggota dari kelompok, apakah itu kelompok agama, apakah kelompok itu berdasarkan jenis kelamin, apakah kelompok itu adalah kelompok kemahasiswaan atau hobi atau pekerjaan. Yang jadi persoalan pertama adalah sejauh mana kita merasa bahwa kelompok sosial tersebut adalah penting. Kalau misalnya kita tidak merasa bahwa kelompok sosial itu penting dan diri kita itu yang lebih penting, ini akan mempengaruhi kita dalam bekerja dalam kelompok tersebut. Jadi misalnya kita bekerja atau kita pakai contoh yang tadi ya, bagaimana seseorang dia adalah ketua dari atau dia anggota dari bagian usaha dana, dan mereka harus mencari dana untuk penyelenggaraan sebuah event. Nah kemudian orang ini, apakah bagi dia kelompok ini penting bagi dia atau tidak? Ya mungkin dia merasa tidak. Dia merasa oh ya saya gabung ini sebenarnya ya cuman karena diajak sama temenku sih. Saya sebenarnya nggak ngerti sih ini tujuan organisasi ngapain sih. Ya aku cuman diajak aja. Nah karena dia tidak merasa bahwa organisasi ini penting dan dia tidak merasa bahwa dia menjadi bagian dari tim usaha dana ini, bisa jadi dia motivasinya sedikit, bisa jadi kinerja dia di dalam tim itu buruk. Dia jarang hadir untuk meeting, atau ketika dia hadir pun dia lebih baik SMS-an atau tidak memperhatikan apa sih yang perlu dicapai dalam beberapa minggu ini. Ketika diminta untuk melakukan sesuatu dia banyak alasan. Nah ini bisa jadi karena dia tidak memiliki identifikasi yang kuat terhadap kelompok sosialnya ini. Nah dengan seperti itu kita bisa melihat ini adalah sebuah potensi konflik. Ketika ada orang yang tidak memiliki identifikasi sosial yang kuat terhadap sebuah kelompok tertentu dan itu mempengaruhi kinerjanya, anggota yang lain mungkin tidak suka. Dan mungkin mereka merasa bahwa ini tidak adil juga. Ini orang ini ngapain kok ada di kelompok ini tapi tidak mau bekerja. Apalagi ketika anggota yang lain mereka memiliki identifikasi yang kuat pada kelompok ini. Jadi mereka merasa bahwa capaian dari kelompok ini sangat penting.
dan mereka nggak terima ada orang-orang yang mereka santai-santai seolah-olah ini nggak berarti apa-apa. Nah di situ bisa terjadi konflik, dan ini konfliknya di dalam sebuah kelompok tersebut. Jadi ini kita jadi tahu bagaimana identitas sosial dan beberapa proses sosial ini juga penting dalam intragroup conflict. Kemudian ada cognitive consistency, social validation, and social cognitive conflicts. Jadi mungkin salah satu sumber dari konflik adalah dissonance, atau mungkin ada anggota yang mereka berusaha untuk meyakinkan anggota lain berkaitan dengan sebuah nilai atau sikap tertentu. Mungkin tentang rokok, mereka merasa kayak seharusnya mereka tidak rokok, tapi ada yang tidak setuju dengan pandangan tersebut. Atau seharusnya kamu pakaiannya itu yang lebih profesional, jangan kayak pakai sandal jepit atau kayak gitu. Ya mungkin ada kayak pandangan-pandangan seperti itu. Dan mungkin ada dalam kelompok tersebut ada kayak norma-norma tertentu yang mungkin mendorong anggotanya itu harus menggunakan pakaian yang rapi, atau tidak merokok, atau yang seperti itu, atau tidak gondrong, apapun lah. Bisa jadi ada salah satu anggota yang dia memiliki dissonance, jadi dia merasa bahwa merokok itu oke, pakaian itu bebas, yang penting kinerjanya bagus, kemudian dia penampilan itu juga tidak mempengaruhi kinerja. Namun dia merasa ada dissonance karena di lingkungannya itu, di kelompoknya itu, mereka membuat tata pakaian, terus cara berperilaku itu sebagai sebuah standar di dalam kelompoknya. Nah ketika orang tersebut dia merasa ada kayak dissonance, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Mereka berusaha untuk meyakinkan opponentnya atau anggota yang lain bahwa yang mereka lakukan adalah benar, atau dia bisa mengubah persepsinya sendiri sehingga bisa lebih menerima pandangan orang lain. Atau mungkin dia bisa mengintegrasi pandangan-pandangan yang berbeda sehingga menumbuhkan kayak pandangan yang lebih komprehensif. Atau jalan keluar terakhir adalah ya keluar dari kelompok tersebut, atau tidak lagi berhubungan dengan orang yang menyebabkan dissonance tersebut. Jadi ini adalah beberapa sumber dari konflik. Bisa dari scarce resource, bisa dari maintaining positive social identity, bisa berkaitan dengan self esteem, dan ini bisa berkaitan dengan social cognitive dissonance. Nah kemudian bagaimana hubungan source of conflict atau sumber konflik dan management konflik? Kalau menurut paper yang saya baca dan nanti saya share juga, kalau berkaitan dengan resource, ini lebih baik dihadapi dengan problem solving and compromise. Jadi problem solving itu lebih ke integrative atau collaborative, bagaimana kelompok yang berkonflik ini saling bekerja sama untuk menemukan ide-ide atau solusi yang memenuhi kebutuhan masing-masing kelompok. Atau compromise, jadi karena ini resource conflict, mungkin dua partai yang berkonflik ini mereka memiliki target untuk menguasai sekian persen dari resource atau dari dana. Namun karena itu tidak memungkinkan, mereka harus compromise. Mereka harus sepakat dengan penerimaan dana yang lebih sedikit agar dua-duanya bisa mendapatkan resource yang cukup. Jadi kalau untuk resource conflict, problem solving atau integrative, collaborative, and compromise itu lebih cocok. Tapi kalau untuk identity based conflict, mungkin lebih bagus menggunakan rights based. Rights based, saya kurang jelas rights based itu apa. Tapi yang poin kedua ini, whereas negotiations and problem solving may not be suitable for identity based conflict. Nah, jadi mungkin kalau di sini untuk yang kalimat kedua mungkin yang lebih jelas itu untuk identity based conflict. Jadi yang berdasarkan dengan identitas dan nilai-nilai, avoidance atau menghindari dan menghindari itu menjadi lebih preferable atau lebih diutamakan, karena kita tidak bisa mencari solusi dari perbedaan konflik kan. Misalnya mereka memiliki perbedaan ideologi, solusinya bukan kamu harus mengikuti ideologiku atau kamu harus
solusinya bukan seperti itu, tapi daripada membahasnya dan secara proaktif berusaha mencari solusi, itu bisa jadi kayak semakin membangkitkan kemarahan atau semakin kayak memicu emosi dari konflik, dari partai-partai yang berkonflik, sehingga mungkin sebaiknya ya dihindari aja dan waktu akan menyembuhkan konflik tersebut. Jadi memang ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa tim-tim dengan konflik yang value dan relationship ya, jadi berkaitan dengan nilai-nilai dan relationship ini, mereka berfungsi lebih baik ketika anggotanya itu menghindari konflik dan menghindari konflik sejenis ini dan tidak berusaha untuk mengelolanya atau menyelesaikannya secara proaktif. Jadi mungkin ini salah satu hal yang perlu dipertimbangkan. Konfliknya jenisnya apa? Apakah berkaitan dengan resource atau berkaitan dengan identitas atau values? Saya kira itu cukup untuk ke kuliah hari ini. Kalau ada pertanyaan silakan disampaikan. Dari saya cukupkan. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.